Nurmala dengan NIM 250907004. Di sini saya akan membahas tentang suatu UMKM yang berada di Jalan Pembangunan, yaitu Aneka Buah. Selamat menyaksikan. Bye bye. Kita melihat video saat saya membeli pada salah satu UMKM di Jalan Pembangunan, yaitu Aneka Jus dan Minuman. Sekarang kita akan membahas pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh UMKM tersebut dan kita kaitkan dengan prinsip pada Good Corporate Governance, yaitu prinsip tarif. Ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membahas pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh UMKM tersebut. Yang pertama, UMKM tersebut tidak menjunjung tinggi nilai kebersihan ataupun estetika, terbukti dari tempat yang di sebelahnya banyak tumpukan sampah atau genangan air. Yang kedua, tidak mementingkan kenyamanan pelanggan. Dia tidak memberikan tempat untuk menunggu ataupun kursi untuk pelanggan itu menunggu ketika pesanan sedang dibuat. Yang ketiga, tidak memperhatikan keamanan pangan, seperti UMKM tersebut masih menggunakan bahan-bahan yang sudah busuk, tidak terlalu busuk tetapi sudah rusak untuk menjadi bahan baku saat pembuatan. Serta kita tidak tahu air yang digunakan itu berasal dari mana karena hanya terlihat di dalam teko. Yang keempat, tidak menyediakan standar waktu operasional. Jika dilihat dalam video, dia setelah dia membuat, dia akan langsung memberikannya kepada pelanggan. Jadi tanpa ada batas waktu tertentu. Nah, sekarang kita akan kaitkan dengan prinsip Good Corporate Governance, yaitu prinsip tarif. Yang pertama, ada transparansi. Seperti yang kita tahu, UMKM tersebut tidak menunjukkan daftar menu. Ia hanya menyebutkan secara lisan kepada pelanggan jika pelanggan itu bertanya di sana ada menu apa saja. Yang kedua, tidak ada info yang jelas tentang bahan apa saja yang ia gunakan, tentang kandungan apa saja yang ia gunakan. Misalnya jika ditambahkan susu, ia tidak memberitahu. Misalnya ditambahkan sirup, dia juga tidak memberitahu. Yang kedua, ada akuntabilitas. UMKM tersebut tidak memiliki SOP pembuatan jus. Jadi ia hanya membuat seperti itu saja. Yang kedua, tidak memiliki standar takaran bahan yang jelas, sehingga rasa yang diberikan kepada pelanggan A bisa jadi berbeda dengan rasa yang diberikan kepada pelanggan B. Yang ketiga, tidak memiliki nota yang membeli secara manual. Jika dia tidak pesan secara online, misalnya lewat Shopee ataupun lewat GrabFood, ia tidak memberikan nota yang jelas terhadap pelanggan tersebut, sehingga kita tidak memiliki bukti ketika kita membeli minuman tersebut. Yang ketiga, ada responsibility atau tanggung jawab, kayaknya sih itu ya. Yang ketiga, ada responsibility atau tanggung jawab. Terbukti dari UMKM tersebut yang berada di samping tempat sampah, menunjukkan bahwa pemilik UMKM tersebut sangat tidak bertanggung jawab karena di samping tong sampah ia mendirikan UMKM. Yang kedua, tidak memiliki standar higienis. Seperti yang saya jelaskan tadi, ia berdiri di samping tong sampah yang jelas-jelas itu adalah sarang penyakit dan banyak kuman terdapat di sana. Yang ketiga, ia tidak memiliki alat pengaman untuk kebersihan. Di dalam video, ia hanya menggunakan tangan kosong untuk membuat jus. Dia tidak memiliki sarung tangan ataupun menggunakan masker. Yang keempat adalah independensi. UMKM tersebut tidak memiliki standar pelayanan tetap terhadap pelanggan. Yang kelima, ada fairness atau keadilan. UMKM tersebut tidak memiliki antrian yang jelas, sehingga pelanggan yang datang pertama bisa jadi
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan, yaitu penerapan prinsip tarif pada UMKM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.